Salam, selamat malam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa saudara-saudaraku. Semoga kita semuanya tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dan pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 1 ayat 1-33. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan, aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang selalu mengajari kami, menuntun kami, menyadarkan kami dalam setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, yang seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuntun kami agar kami bisa dapat mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, dapatkah kita bayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel yang pulang setelah terbuang puluhan tahun sebagai budak di negara lain? Atau di mana seseorang yang merasa tertekan dengan situasi yang dia hadapi, kemungkinan dia akan terus bergumul dengan identitas dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dapat membangun hubungannya atau dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi dan keadaan atau budaya yang ada dalam daerah-daerah tersebut? Dalam silsilah pada awal pasal ini menjadi rangkuman singkat tentang garis keturunan dari Adam ke Nuh dan dari Nuh ke Abraham. Hal ini dengan jelas dalam bacaan kita pada malam hari ini, khususnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam catatan yang sangat dikenal oleh orang Israel. Dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 29 dan Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Melalui silsilah ini, penulis kitab 1 Tawarik ini berfokus pada identitas bangsa kepada Abraham sebagai bapak bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, silsilah itu memberikan keterangan dan identitas diri mereka. Dari sinilah kita menemukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah diri kita sebenarnya? Dan yang kedua, mengapa bangsa kita mengalami semua hal-hal ini? Dan yang ketiga, bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita mungkin bisa dapat memikirkan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Banyak orang Kristen juga mengalami masa pengasingan dalam hidupnya, seolah-olah mereka dapat melarikan diri dari jangkauan kasih Tuhan. Dalam kasus bangsa Israel, ketidaktaatan membuat mereka terbuang ke Babel. Namun itu pun tidak melepaskan mereka dari kejaran kasih Tuhan
yang tidak pernah menyerah. Seperti bangsa Israel yang kembali ke tanah perjanjian, orang Kristen dapat merasakan kembali pelukan anugerah Tuhan setelah mengalami keterasingan dan keterbuangan. Seringkali muncul pertanyaan dalam pikiran kita, siapa kita ini sebenarnya? Dan kemana kita harus melangkah selanjutnya? Melalui hubungan pribadi kita yang lebih kuat dan erat kepada Tuhan, merasa seperti mengarungi ombak baru yang tidak dikenal sebelumnya. Iman masa kecil terasa kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan luasnya suasana baru yang disediakan Tuhan untuk kita jalani. Disinilah kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan dan membuka telinga kita kepada tuntunan Tuhan dan sebagai perenungan akan pengalaman hidup kita dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan berulang kali dapat membuka kepekaan telinga kita bagi tuntunan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Allah Adam, Allah Nuh, dan Allah Abraham menanti kita untuk kembali kepada perjanjian kasih karunia-Nya dan meletakkan hidup kita di jalannya yang benar. Kita jangan takut dan khawatir terhadap situasi dan keadaan yang kita alami saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu mengerti dan memahami situasi dan keadaan yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Kami selalu diajarkan agar kami terus menyadari diri kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami seringkali tidak menyadari betapa besar kasih pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Seringkali kami melupakan Engkau ya Tuhan. Namun melalui firman ini, kami disadarkan dan kami diingatkan agar kami selalu menyandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Dan malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang sertai, lindungi kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini. Hingga besok pagi, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kami boleh dapat melakukan setiap tugas dan kegiatan kami di besok hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.